Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wandi Setiawan dari semester 3A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pertemuan ketujuh dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH dan juga asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ketujuh ini membahas mengenai analisis kasus, yang dimana saya mengambil judul yaitu keterikatan kasus tindak pidana percobaan dengan perbarengan atau gabungan tindak pidana. Adapun kronologis kasus yang saya ambil yaitu suatu hari pada tanggal 20 April 2022 di sebuah lingkungan perumahan seorang pria sebut saja Agus yang sebelumnya telah berulang kali mencuri dan membuat masalah. Ia memutuskan untuk mencuri dan merusak mobil milik tetangganya yang disebut Ibu Siti. Karena Agus merasa kesal sudah dinasehati oleh Ibu Siti yang terus membicarakan tingkah lakunya, pada suatu malam ia memutuskan untuk membakar mobil milik Siti yang terparkir di halaman rumahnya ditambah niat mencuri di rumah Ibu Siti tersebut. Nah, pada tengah malam, Agus mengambil bensin dari garasi rumahnya sendiri dan menggunakan bensin itu untuk membakar mobil milik Siti. Api dengan cepat membakar mobil seketika Siti melihat kejadian itu dan menghampiri mobilnya yang sedang terbakar. Sayangnya, dalam kejadian tersebut, mobil Siti meledak dan mengakibatkan Siti terkena serpihan ledakan dari mobil itu. Akhirnya dia meninggal dalam pembakaran mobil tersebut, menjadikan ini tindak pidana pembunuhan yang tragis. Sebelum melarikan diri dari tempat kejadian, Agus mencoba masuk ke rumah Siti untuk mencuri barang-barang berharga. Namun, ia terganggu oleh petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian karena jarak rumah Ibu Siti tidak jauh dari kantor pemadam kebakaran. Sehingga niat Agus untuk mencuri di rumah Ibu Siti gagal dilakukan. Nah, Agus kemudian ditangkap oleh polisi dihadapkan pada berbagai tuduhan, termasuk perusakan properti, pembunuhan, dan percobaan pencurian. Kasus ini menampilkan bagaimana suatu tindak kriminal dapat mengakibatkan beberapa tindak kriminal lainnya dan berdampak sangat serius pada korban. Adapun dalam kronologis tersebut, saya dapat menganalisis atas perbuatan yang dilakukan Agus, ia mendapatkan 3 tuntutan yaitu percobaan pencurian. Nah, perusakan, mohon maaf, yang pertama itu ada tuntutan percobaan pencurian, perusakan properti, dan pembunuhan dalam kejahatan yang membahayakan bagi orang atau barang yang mengakibatkan kematian. Dalam kejadian ini, Agus dapat dijerat dengan hukuman menurut pasal 363 ayat 1 kedua KUHP junto pasal 53 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun tentang pencurian. Pasal 406 ayat 1 KUHP tentang penghancuran atau perusakan barang dengan hukuman pidana maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300 dan pasal 187 kedua yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain dan mengakibatkan matinya orang-orang. Dapat disimpulkan dalam kasus tersebut, jika Agus dinyatakan bersalah dalam ketiga kasusnya, hukuman yang Agus dapat yaitu hukuman yang paling berat sesuai dengan sistem pemidanaan konkursus idealis dalam pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Nah, sistem pemidaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Jadi, hukuman yang akan didapatkan oleh Agus yaitu sesuai dengan tuntutan pasal 187 kedua, dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun karena hukuman ini merupakan hukuman terberat dari ketiga kasus yang menjeratnya. Mungkin cukup sekian review salah satu tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.